Cek satu. Cek. Videokan. Jarak 1 meter. Jarak 100 meter. Anak-anak, sekali lagi kami ingatkan jangan main-main dekat ini di sana. Acara segera kita mulai. Jangan main-main. Ayo, Pak. Kita main sana, Pak. Pak, itu juga anak-anaknya yang baju kuning. Satu. Aku mau main. Aku mau main bang. Sayang dong. Pikulin mana, Pi? Aku langsung banter nelfon Jun. Baik, Bapak Ibu yang kami kasihi dan yang terhormat, acara kita segera kita mulai, dan sebelumnya kami membacakan beberapa poin acara yang kita akan laksanakan sore hari ini. Terimalah salam kami dalam bahasa Kitanias. Yahoo! Merdeka! Semangatlah. Kalau merdeka itu, orang merdeka itu tidak lemah, Bapak Ibu. Kalau dibilang merdeka itu semangat, ya. Sekali lagi, Yahoo! Merdeka! Horas! Oke, terima kasih. Yang kami hormati Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia Kabupaten Pelalawan. Yang kami hormati Wakil Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia Kabupaten Pelalawan. Yang kami hormati Korlap DPC FSPNI Kabupaten Pelalawan. Yang kami hormati rekan Ketua PUK secara khusus Bapak Nazara datang dari jauh-jauh PT PJSK. Yang kami hormati rekan-rekan media dan pers, dan terlebih-lebih kawan-kawan buruh pengurus Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia yang sudah berdiri di PT Indo Sawit Subur ini sejak bulan Juli 2020. Acara kita hari ini adalah pertama kata sambutan atau kata pengantar oleh pembawa acara kami sendiri. Kedua, kata sambutan dari Ketua PUK PT Inti Indosawit Subur. Ketiga, kata sambutan dari Bendahara PUK FSPNI PT Inti Indosawit Subur, Saudara Salman Rudi Hulu. Keempat, doa yang dibawakan oleh Bapak Pelis Halawa. Kelima, penyerahan atribut FSPNI, yaitu bendera federasi, dan sekaligus nanti di acara ini kami undang nanti bapak-bapak atau ibu-ibu semua untuk berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seterusnya untuk acara kata sambutan ini nanti dipandu oleh Bapak Ketua DPC, dan ketujuh adalah kata sambutan yang disampaikan oleh rekan kami Ketua PUK PT PJSK, dan kedelapan adalah istirahat. Kesembilan, kata sambutan dari Ketua PUK PNBM. Nanti kalau beliau hadir, kita persilakan beliau memberikan kata sambutan. Dan ke-10 adalah tanya jawab. Acara ini boleh ditambah, boleh dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kita mulai acara pertama, kita anggap selesai, yaitu kata sambutan dari atau kata pengantar dari pembawa acara saya sendiri. Kedua adalah kata sambutan dari Ketua PUK PT Inti Indo Sawit. Sekali lagi, yang kami hormati Bapak Ketua DPC FSPNI
Kabupaten Pelalawan, Bapak Korlap, Bapak Wakil Ketua, rekan-rekan media, rekan-rekan pers. Izinkan kami Bapak Ibu menceritakan sedikit kronologi atau sejarahnya berdiri sebuah Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia di PT Inti Indosawit Subur ini. Awal berdirinya organisasi di PT Inti Indosawit ini adalah sebuah kerinduan teman-teman buruh yang sudah lama bekerja di tempat ini, di mana ada beberapa amanat undang-undang yang sebelumnya kami tidak mengenal dan kami tidak tahu. Dan sedikit Bapak Ketua, Wakil Ketua, Pengurus DPC FSPNI, kami belajar dengan teman-teman dan juga banyak masukan dari Pak Ketua DPC bahwa amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 mengenai hak berorganisasi dan kebebasan bersama untuk berunding. Kemudian keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi. Maka dasar inilah sekelompok kecil kami yang merindukan ada persatuan organisasi khusus buruh di tempat ini. Maka di tanggal 9 Juni 2020 keluarlah surat keputusan dari TPC untuk mengukuhkan PUK di PT Inti Indosawit Subur. Tidak lama kemudian, Bapak, Ibu-ibu semua, rekan-rekan buruh, di tanggal 10 Juni kami buat surat pemberitahuan penjenjangan PUK di kantor besar KSP PT Inti Indosawit Subur. Dan di tanggal 15 Juni tahun 2020 menyerahkan surat pemberitahuan penjenjangan PUK di kantor manajemen PT IIS diterima oleh Bapak Humas PT IIS, yaitu Bapak Lindu Simatupang. Dan di tanggal 1 Juli tahun 2020 kami juga menyerahkan surat pencatatan PUK FSPNI dari Disnaker kepada manajemen PT Inti Indosawit Subur. Dan di tanggal 14 Juli 2020 PUK Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia yang berdiri di PT Inti Indosawit Subur ini menyerahkan surat permintaan untuk silaturahmi dan sekaligus untuk meminta bipartit di manajemen KSP. Dan karena mungkin kami berpositif thinking Pak Ketua dan Pak Korlap dan Wakil Ketua, seharusnya dengan 2 bulan tidak ada balasan, kami juga boleh berpikir negatif bahwa ini adalah sepele. Tapi kami tidak menggunakan akal itu, pikiran itu, karena kami adalah baru, maka kami gunakan pikiran positif kami, yaitu mungkin karena beliau-beliau itu sibuk. Maka selanjutnya di tanggal 21 Oktober tahun 2020 atau sebelumnya Bapak Ibu, di tanggal 19 bulan Oktober tahun 2020 kami meminta dan menentukan waktu dan hari bipartit kita di KSP. Dan di tanggal 21 hari Rabu yang lalu kita sudah bertemu dengan pimpinan atau manajemen PT Inti Indosawit Subur di kebun atau di kantor kebun Simpang Perak. Dan hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2020 adalah acara penyerahan atribut Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia kepada pengurus unit kerja atau PUK PT Inti Indosawit Subur. Demikian Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Korlap, rekan-rekan PUK, dan terlebih-lebih teman-teman buruh semua, sejarah berdirinya kita di tempat ini. Mudah-mudahan ke depan kita solid, kita kerjasama, kita lawan sebuah penindasan, di mana kemerdekaan itu adalah hak kita bersama. Undang-undang dibuat oleh negara, mengikat perusahaan, mengikat para pekerja. Maka mari kita tetap solid, berjalan dengan sesuai koridor hukum yang berlaku dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ada. Demikian kurang lebih apa yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf ketika ada kata yang kurang berkenan. Demikian sekali lagi, Yahoo!
Baik. Kita teruskan acara kita, yaitu kata sambutan dari Bendahara PUK PT IIS Salman Rudi Ulu. Kepada beliau kami beri waktu. Baik, terima kasih. Terima salam kami dari bahasa Nias. Yahoo. Baik, terima kasih. Waktu Pak Ketua, waktu Pak Bendahara dan jajarannya saya nggak tahu, dan seluruhnya telah menghadiri tempat kami di sini dan sudah menemui kami di sini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kawan kami semua yang sudah hadir di tempat ini. Dan yang kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada ketua, karena kami berdiri di organisasi PT FSPN ini karena ketua. Dan mohon maaf kalau ada yang kekurangan, ya mohon dimaklumi karena saya pun nggak tahu. Mungkin saya tiba-tiba tadi ditunjukkan kepada ketua. Dan kalau ada omongan saya yang nggak lengkap, mohon dimaklumi dan maafin. Terima kasih. Tepuk tangan buat bendahara kita PUK Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia. Intinya beliau menyampaikan terima kasih kepada pengurus DPC bahwa berdirinya kita di tempat ini adalah hasil daripada pemikiran nasihat para pimpinan kita dari Kabupaten Pelalawan. Acara kita lanjutkan doa, nyanyi dan doa yang dibawakan oleh Bapak Pelis Alam. Kepada beliau kami beri waktu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang Maha Adil di tengah-tengah kami pada sore hari ini, ya Tuhan. Kami sangat bersyukur atas segala umur yang panjang yang Tuhan berikan bagi kami. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kemurahan hati Tuhan. Kami selalu merasakan kuasa Tuhan dan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat sore hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh apapun yang kami laksanakan pada sore hari ini, yaitu mengenai serikat kami Tuhan, dan kami akan berjalan di atas rencana Tuhan, bukan rencana kami Tuhan, tapi Tuhan yang menentukan semua apa yang menjadi niat kami dan kemauan kami Tuhan. Dan saat pada sore hari ini Bapak, kami serahkan pelaksanaan mendirikan bendera kami atau melaksanakan jajaran semua apa yang kami buat pada sore hari ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa yang menjamah dan menguatkan kami dan memberikan kesatuan hati agar kami kompak di dalam serikat kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pelaksanaan kami ini Tuhan di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih nyanyi dan doa yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris PUK FSPNI PT Inti Indosawit Subur. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua DPC FSPNI Kabupaten Pelalawan. Kepada Bapak kami beri waktu. Terus, ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami pada sore hari ini. Yang terutama dulu yang kami hormati Wakil Ketua DPC FSPNI Kabupaten Pelalawan
dan yang kami hormati Ketua Korlap DPC FSPNI Kabupaten Pelalawan, dan yang kami hormati seluruh rekan-rekan dan media yang hadir pada hari ini, dan yang kami hormati Ketua PUK PT IIS Indosawit Subur, dan yang kami hormati Ketua PUK PT JPSK yang hadir pada sore hari ini, dan seluruh jajaran buruh yang ada di PT Inti Indosawit Subur. Perlu juga kami tegaskan di sini, berdirinya Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan di dalam mendirikan organisasi ini, tetapi kita niatnya untuk memperjuangkan yang namanya buruh yang ada di PT Inti Indosawit Subur, di mana kelemahan selama ini adalah semua hak dan kewajiban buruh itu bukan ditiadakan sebenarnya, tetapi terlena pihak perusahaan itu. Kenapa? Karena dari pihak organisasi tidak ada yang mau mempertanyakan hal yang namanya hak buruh itu. Tetapi kita hadir, Bapak Ibu, bukan main-main di dalam organisasi ini. Kami hadir siap, siapapun dia, suku apapun dia, kami siap memperjuangkan apabila Bapak, Saudara, dan Saudari melaporkan kepada kami. Jadi ini serikat atau federasi ini bukan federasi suku, bukan federasi oknum, tetapi federasi kita bersama selagi kita kerja di dalam perusahaan, siapapun dia. Jadi perlu juga kami ingatkan, apabila ada permasalahan di buruh atau di pekerja, tolong disampaikan kepada Ketua PUK supaya bisa ditindaklanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita apapun dia permasalahan itu, kalau memang itu menyangkut masalah buruh, dan siapapun dia, suku apapun dia, apabila dia sudah bergabung kepada kita, maka kita perjuangkan sesuai dengan aturan main yang ada di dalam aturan hukum. Jadi kita bukan memainkan di luar aturan hukum, tetapi kita mainkannya sesuai dengan aturan hukum. Itu yang kita mainkan. Jadi kami bikin komitmen dan kami yakini orang Bapak, kami dari DPC tidak mau main-main. Kami nggak mau yang namanya kerjasama kepada perusahaan itu. Tetapi kalau memang itu hak kita, kita perjuangkan sesuai dengan aturan hukum. Jangan juga dari pihak-pihak pekerja mengada-ngada laporan. Kalau memang itu laporan detail sesuai dengan aturan, laporkan kepada Ketua PUK, kami siap menindaklanjut sampai dimanapun pun kami backup. Itu dia. Jadi jangan ragu-ragu. Nanti nggak ditanggapi, nanti nggak diopeni kami. Coba aja dulu sampaikan, biar kita tengok apa permasalahannya dan apa sebenarnya masalahnya. Karena kenapa kebanyakan juga di dalam buruh ini atau karyawan ini mengada-ngada juga laporan yang sebenarnya dia bekerja sesuai dengan aturan, tetapi dia memangkas aturan itu supaya dia beruntung, rugi perusahaan. Kita jangan mau seperti itu. Kita hadir di sini mengimbangin apa yang diberikan perusahaan itu melenceng daripada aturan main. Kita hadir di situ untuk menegur daripada pihak perusahaan. Dan kita udah duduk bersama kepada pihak perusahaan, dan ini pun udah kita sampaikan kepada pihak manajemen PT Indosawit
inti Indosawi Subur, kami tidak mau yang namanya perusahaan itu menjalankan SOP-nya di bawah aturan main. Kami minta disesuaikan dengan aturan main, aturan hukum yang berlaku. Yang selama ini SOP perusahaan itu tidak ada dasar hukumnya. Itu. Jadi jangan juga perusahaan asal bikin-bikin aturan main, asal bikin-bikin ngomongan sama karyawan. Karena dia pemanen, suka-sukanya mau melontarkan bahasa. Karena dia BHL, suka-sukanya mau melontarkan bahasa. Jangan coba-coba. Udah saya katakan tuh kepada humas dan kepada pihak manajemen. Jangan coba-coba. Kami nggak mau seperti itu. Tetapi kalau memang itu sesuai dengan aturan main, aturan hukum yang berlaku, silahkan jalankan. Tetapi jangan bikin aturanmu sendiri. Nah, itu dia. Dan kemarin itu direspon oleh pihak perusahaan. Dan perusahaan juga meminta kepada kita kerjasama yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka di situ kemarin kita minta kantor, kalau memang Bapak kerjasama kepada kami, berikan kami kantor untuk dijadikan tempat perkumpulan serikat kami. Dan apabila ada salah satu dari anggota melapor kepada ketua PUK tidak diterima, telepon kami, akan kami telepon ketua PUK. Tetapi melapor dulu Pak kepada ketua PUK, jangan langsung telepon kami, karena prosedurnya seperti itu. Jangan nanti karena kita udah kenal langsung nelpon saya nggak bisa langsung ke bawah, mestinya harus melalui ketua PUK. Tetapi kalau Bapak udah melapor ke ketua PUK tidak dilayani, Anda laporkan ke saya atau kepada ketua Korlap, maka kita hadir di hal tersebut. Jangan segan-segan orang Bapak, siapapun dia, suku apapun dia. Karena ini bukan organisasi orang Nias. Ini bukan organisasi suku oknum, bukan. Kita di DPC itu semua suku ada. Saya sebagai ketua, sekretaris saya Ustadz Saril Sregar SH, dia sebagai pengacara juga. Dan bendahara saya di DPC kami adalah Trensesia Borusilain, kerjanya bidan di Kerinci. Jadi semua kita di DPC itu bukan hanya orang Nias. Karena saya aja nih ketua, makanya dibilang orang Nias lah kepengurusannya. Jadi jajaran kami di bawah itu adalah semua orang kita Batak, Jawa, Minang ada. Di bidang ketua di lapangan atau ketua di kantor, khusus kantor, itu orang kita Minang. Nah, itu. Jadi Baharudin namanya, dia dari Padang. Jadi jangan kita mengatakan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia ini adalah itu hanya khusus orang Nias. Tidak, ini semua suku. Di dalam kepengurusan DPC juga semua suku bergabung. Nah, maka di situ jangan segan-segan untuk bergabung di dalam organisasi Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia, siapapun dia. Dan apabila, saya ulangi lagi, apabila Bapak Ibu tidak ditanggapi laporan Bapak sama ketua PUK, silahkan melapor kepada kita, telepon kita, nomor HP saya bagikan nanti supaya kami telepon ketua PUK. Dan baru-barusan ini terjadi juga kepada saudara kita, istrinya Bapak Amamersia ini, dia melapor ke kami nggak bisa langsung, tetapi kami suruh kepada ketua PUK. Coba dulu bicarakan di sana, apabila nanti istri Bapak tidak diterima di Eko 3, kalau udah melapor kepada ketua PUK, maka kami langsung turun. Tapi
alhamdulillah istri saudara kita ini bekerja sesuai dengan aturan yang ada di PT Inti Indosawi Subur. Maka itu saya sampaikan, apabila ada terjadi keganjalan kepada karyawan, kepada buruh, silakan laporkan kepada kita. Kita tindak lanjut sesuai dengan aturan yang ada. Jangan takut untuk bergabung di dalam organisasi itu. Kalau ketua DPC atau pengurus DPC main kepada perusahaan, baru Bapak takut. Tetapi kami sampai sekarang belum ada kami main kepada perusahaan. Dan perusahaan itu juga beberapa kali mengajak kami untuk berjumpa, kami tidak mau. Kenapa? Karena perlu tahu Bapak Ibu, saya asalnya dari pekerja juga, dari pekerja buruh. Saya tahu yang namanya sakit bekerja di dalam perusahaan itu. Kadang-kadang perusahaan itu bahasanya, kalau masih mau kerja di sini, masih mau makan beras PT Inti Indosawit, silakan kau kerja bagus-bagus. Tetapi kalau tidak, keluar kau dari sini. Seakan-akan bahasa itu bahasa sepele nih. Karena kita buruh, karena kita pemanen, maka bahasa itu atau omongan itu omongan sembarangan. Padahal kita itu sebenarnya pekerja sama dengan pihak manajemen itu. Dia juga pekerja, dia juga karyawan, sama seperti kita. Bedanya cara kerjanya. Dia mungkin asisten, dia mungkin mandor, dia mungkin manajer. Itu aja, dia karyawan juga. Jadi nggak berhak dia untuk mengatakan hal-hal itu. Apabila bergabung di dalam organisasi Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia, ada intimidasi, laporkan kepada kita telusuri dan kita tindak lanjut permasalahan itu. Karena sekretaris kita di DPC itu adalah pengacara Saril Sregar. Dia sebagai ustadz juga di Kerinci, di Kabupaten Pelalawan. Jadi kita bukan main-main. Kalau memang ada oknum perusahaan menindak karyawan, laporkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dan duduk bersama apa masalahnya dan siapa dia rupanya. Kenapa dia mau menindak karyawan? Kalau saya rasa sama kok kita. Sama, di depan hukum sama kita semua. Dan pernah kami bicarakan di PT PNBN, saya katakan, kalau memang Bapak tidak mau apa yang kami minta, kita perselisihkan di MK. Ayo kita maju. Bersama-sama. Kami nggak pernah takut. Kenapa? Saya katakan sedemikian, karena kita benar, apa yang kita sampaikan itu benar. Tidak ada unsur kepentingan pribadi di dalam hal itu. Yang ada adalah niat kita mendirikan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia itu, niatnya satu-satunya, semangatnya satu-satunya memperjuangkan hak buruh. Karena hak Bapak Ibu ini ditindas. Tetapi yang menindas itu sebenarnya oknum, bukan perusahaannya. Maka di situ kita hadir untuk menyelesaikan dan kita dudukkan masalahnya, kita kasih tahu kepada dia bahwa itu salah yang dia lakukan. Yang terjadi selama ini adalah dibiarkan hal tersebut. Kenapa? Kita juga nggak tahu. Tanda tanya di dalam diri kita memang. Ada apa? Dan di tiap-tiap perusahaan itu, di PT PNBN, apa kata orang itu? 7 serikat masuk di sini, Pak. Satu pun nggak ada yang bisa membuat kami semangat. Maka di situ kami minta kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Selamat sore Pak Hombing. Ya. Ya. Nah, jadi itu mudah-mudahan. Dan kebetulan Pak Hombing ini sudah datang di hadapan kita. Terima kasih waktunya Pak Hombing. Ini orangnya baik. Sudah beberapa kali kami jumpa. Bagus orangnya. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan. Sesuai dengan aturan main kita kerja. Jangan juga kita kerja di bawah jam kerja. Tetapi kita penuhkan cara kerja kita itu. Mudah-mudahan Pak Hombing ini senang dia tersendiri. Jadi itu. Kenapa juga dia marah? Karena kita kerja kita itu jam 10 sudah pulang ke rumah. Dihitung secara jam kerja tidak masuk. Dihitung secara basis tidak masuk. Bahasanya apa di situ? Undang-undangnya apa yang dipakai? Tentu pihak juga perusahaan marah. Tetapi kalau Bapak sudah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan main, mudah-mudahan Pak Hombing ini tidak mau marah-marah lagi kepada karyawan. Tuh. Jadi maka di situ kami minta kepada seluruh buruh